Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang terbuka Senat Universitas Muhammadiyah Jakarta dalam rangka pengukuhan guru besar dan orasi ilmiah atas nama Profesor Dr. Andri Priharta SEMM dalam bidang ilmu manajemen keuangan dan Profesor Dr. Nazifa Husainah SEMM dalam bidang ilmu manajemen. Hadirin dimohon berdiri. Rektor, Senat dan guru besar yang akan dikukuhkan memasuki ruang sidang. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Sang Surya diikuti seluruh hadirin. Bangsa dan tanah
Hadirin disilakan duduk kembali. Pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ahmad Hakul Hamdi, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pembukaan sidang Senat Universitas Muhammadiyah Jakarta oleh Ketua Senat. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sidang terbuka Senat Universitas Muhammadiyah Jakarta dalam rangka pengukuhan guru besar dan orasi ilmiah atas nama Profesor Dr. Andri Priharta SE MM dalam bidang ilmu manajemen keuangan
dan Profesor Dr. Nazifah Husainah SEMM dalam bidang ilmu manajemen. Dengan ini saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Pembacaan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia tentang kenaikan jabatan akademik dosen oleh Wakil Rektor 1, Dr. Muhammad Hadi, SKP MKAP. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Keputusan nomor 66875-M-07-2023 tentang kenaikan jabatan akademik dosen. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan Surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3 nomor 7273/LL3/DT 0401/2023 tanggal 20 Oktober 2023 memutuskan menetapkan ke-1 terhitung mulai tanggal 1 November 2023 nama Dr. Andri Priharta SEMM NIDN 0323097402, tempat tanggal lahir Jakarta 23 September 1974, pendidikan S3 tahun 2017, pangkat penyetaraan pembina tingkat 1 4B 1 Januari 2022. Jabatan _jumlah angka kredit _TMT unit kerja. Lektor Kepala _670 1 Februari 2016. Unit kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3 pada Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dinaikkan jabatannya menjadi profesor dalam bidang ilmu manajemen keuangan dengan angka kredit sebesar 922. Kedua, asli keputusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Desember 2023 atas nama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nadiem Anwar Makarim ditandatangani. Yang kedua, keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 70831/M-07-2023 tentang kenaikan jabatan akademik dosen dengan kenaikan jabatan akademik dosen, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan Surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3 nomor 6059/LL3/DT 0401/2023 tanggal 3 Oktober 2023. Menetapkan ke-1 terhitung mulai tanggal 1 Desember 2023 nama Dr. Nazifah Husainah SEMM NIDN 0306056602, tempat tanggal lahir Jakarta 6 Mei 1966, pendidikan S3 tahun 2019,
pangkat penyetaraan golongan ruang dan TMT, Pembina 4A 1 Januari 2023. Jabatan _jumlah angka kredit _TMT Lektor Kepala 428,80 1 Oktober 2011. Unit kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3 pada Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dinaikkan jabatan menjadi profesor dalam bidang ilmu manajemen dengan angka kredit sebesar 907,32. Kedua, asli keputusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Desember 2023, Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nadiem Anwar Makarim ditandatangani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan riwayat hidup oleh Sekretaris Senat Profesor Dr. Insinyur Budianto MT. Dilanjutkan dengan penayangan video profil. Bismillahirrahmanirrahim. Riwayat hidup Profesor Dr. Andri Priharta SEMM. Profesor Dr. Andri Priharta SEMM merupakan anak ketujuh dari 9 bersaudara. Putra dari almarhum Bapak Abdillah Dul Baisan dan Ibu Siti Marminah. Lahir di Jakarta pada tanggal 23 September 1974. Ditetapkan menjadi guru besar bidang ilmu manajemen keuangan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta pada usia 49 tahun. Melalui keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 668-M-07-2023 terhitung mulai tanggal 1 November 2023. Profesor Andri Priharta menyelesaikan pendidikan S1 pada jurusan akuntansi dan S2 pada program studi Magister Manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pendidikan S3 pada program studi Doktor Ilmu Manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Persada Indonesia atau YAI. Semua jenjang pendidikan S1, S2, dan S3 selesaikan dengan predikat sebagai lulusan terbaik. Semasa kuliah jenjang S1, Prof. Andri Priharta aktif dalam berbagai organisasi, di antaranya sebagai Wakil Ketua Senat dan salah satu pendiri Badan Pers Mahasiswa Cakrawala yang sampai saat ini masih berkibar di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Jakarta. Prof. Andri Priharta diangkat sebagai dosen tetap di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Muhammadiyah Jakarta pada tahun 1998 dan merupakan dosen yang berasal dari alumni S1 pertama yang meraih jabatan akademik sebagai guru besar di Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta. Prof. Andri Priharta memiliki latar belakang bidang ilmu akuntansi dan manajemen keuangan dengan fokus risetnya mengenai governance, akuntansi, manajemen, dan manajemen keuangan. Hingga saat ini, Prof. Andri memiliki 4 artikel jurnal terindeks Scopus, 61 jurnal nasional dan internasional, 11 buku, dan 14 haki, dan berbagai macam buku ajar. Dan pernah menjadi editor serta reviewer jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi. Sejak berkarir sebagai dosen, Prof. Andri pernah diberikan amanah sebagai Kepala Pusat Pemberdayaan Ekonomi dan Keuangan Syariah
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, serta Wakil Rektor 2 Universitas Muhammadiyah Jakarta. Aktivitas Prof. Andri yang pernah dijalani dalam berbagai organisasi, diantaranya adalah Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Ikatan Akuntansi Indonesia, Kompartemen Akuntansi Pendidik, Asosiasi Dosen Indonesia, Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, Forum Dosen Ekonomi dan Bisnis Islam. Sebagai praktisi, Prof. Andri Priharta berpengalaman sebagai auditor internal, akuntan internal, service quality, dan human capital di PT Bank Mandiri Persero. Dan bersama beberapa kolega mendirikan PT Taksasila Edukasi Insani yang bergerak dalam bidang pendidikan, pengembangan sumber daya insani, kewirausahaan, dan sistem informasi. Demikianlah daftar riwayat hidup dari Profesor Dr. Andri Priharta SEMM. Orasi ilmiah oleh Profesor Dr. Andri Priharta SEMM dengan judul Corporate Culture dan Corporate Governance, upaya mewujudkan integritas laporan keuangan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya usahakan nggak lama-lama pidatonya ya. Semoga sehat walafiat semua. Yang saya cintai, Ibunda Haja Siti Marminah, istri saya Riana Yunita, putri saya Alisa Sandrina Ramadhani. Yang saya hormati Kepala LL Dikti Wilayah 3 DKI Jakarta, Ketua PP Muhammadiyah, Ketua Majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah, Ketua PWM DKI, Ketua dan anggota BPH, Rektor dan Wakil Rektor, Ketua dan anggota Senat, Ketua dan anggota Dewan Guru Besar, para dekan dan wakil dekan, dosen dan tenaga kependidikan di Universitas Muhammadiyah Jakarta, guru besar tamu dari PTMA dan Universitas Persada Indonesia YAI, para undangan, keluarga dan hadirin yang saya muliakan. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita bisa bertemu dalam acara yang sangat bermakna bagi saya dan keluarga, yaitu pengukuhan guru besar dalam bidang ilmu manajemen keuangan. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Hadirin yang saya hormati, merupakan suatu kehormatan dan kebahagiaan bagi saya dan keluarga ketika memperoleh pengakuan dengan jabatan akademik tertinggi sebagai guru besar. Bagi keluarga, ini merupakan kedua kalinya ibu saya mendapatkan amanah putranya menjadi seorang profesor. Setelah sebelumnya abang saya Profesor Agus Suradika dikukuhkan pada tahun 2006. Saya teringat dengan apa yang disampaikan oleh Abang Agus ketika pengukuhan beliau. Beliau bilang bahwa gelar guru besar adalah pemberian dan pengakuan manusia. Dalam pemahaman saya, sejatinya yang kita cari sebagai makhluk Tuhan di muka bumi adalah mengharapkan ridhonya. Harapan saya, semoga pencapaian ini menjadi jalan bagi saya, keluarga, dan orang-orang terkasih untuk menjadi pribadi yang baik, amanah, dan selalu lurus di jalannya. Hadirin yang saya muliakan, perkenankan saya menyampaikan pidato pengukuhan guru besar dengan judul Corporate Culture dan Corporate Governance, upaya mewujudkan integritas laporan keuangan. Bapak Ibu yang saya hormati, kehadiran kita di muka bumi bukan tanpa makna. Sang Pencipta memberikan hidup dan kehidupan kepada manusia sebagai amanah yang harus dipenuhi, dijaga, dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 72, sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Tapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan dapat melaksanakannya. Lalu dipikulah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia sangat zalim lagi sangat bodoh. Amanah dapat ditemui dalam berbagai wujudnya. Amanah seorang bapak kepada keluarganya, seorang dosen kepada mahasiswa, CEO kepada perusahaan, dan contoh lainnya. Konsep amanah ini dapat dilakukan bukan tanpa rintangan. Berbagai macam cobaan dan hambatan dapat dengan mudah menjadikan seseorang menjadi tidak amanah. Kekuatan spiritual menjadi landasan seseorang untuk berperilaku amanah. Tidak ada sandaran dalam hidup yang memberikan kekuatan menjadi pribadi yang amanah selain dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berpikir dan menyadari bahwa apa yang kita lakukan selama hidup di dunia akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat, maka tidak ada pilihan lain bagi kita kecuali patuh dan tunduk untuk menjalankan segala perintah dan menjauhi larangannya. Kunci keberuntungan dan sukses dalam kehidupan dunia akhirat kita adalah dengan selalu menyertakan Allah Subhanahu wa taala dalam segala aspek kehidupan. Sebagai akademisi yang berlatar belakang praktisi perbankan dengan bidang ilmu akuntansi dan keuangan, saya pernah mendapatkan amanah sebagai pegawai manajerial, sebagai auditor, service quality, serta akuntansi dan pelaporan di salah satu bank BUMN. Amanah selanjutnya sebagai dekan FEB serta wakil rektor 2 UMJ pada akhirnya memberikan saya cukup pengalaman terkait dengan perilaku amanah dalam menjalankan peran tersebut. Pengalaman praktis telah melengkapi dan memperkaya riset yang sangat terkait dengan berbagai tema seperti earnings management, integritas laporan keuangan, nilai perusahaan, dan penilaian kinerja. Pemilihan tema tersebut secara sadar memang dilatar belakangi oleh serta fenomena yang terjadi dalam praktek bisnis korporasi yang seringkali terdapat intrik, manipulasi, dan praktek ketidakjujuran dalam mencapai tujuan individu maupun organisasi. Hadirin yang saya hormati, permasalahan sensitif yang dihadapi oleh akademisi dan praktisi terkait pengelolaan organisasi adalah praktek penipuan laporan keuangan atau kecurangan akuntansi. Berbagai kasus tersebut baik berskala internasional maupun nasional
telah mengakibatkan menurunnya kepercayaan publik dan berdampak signifikan pada perekonomian. Penipuan laporan keuangan atau kecurangan akuntansi yang dilakukan korporasi diantaranya kasus Enron tahun 2001, Olympus Corporation tahun 2011, Toshiba Corporation tahun 2015, Tesco tahun 2014, dan Garuda Indonesia di tahun 2018. Hal ini menunjukkan laporan keuangan yang tidak berintegritas. Integritas laporan keuangan memiliki karakteristik sebagai berikut menurut Kiso dan Schroeder, bahwa laporan keuangan memiliki karakteristik verifiability, yaitu apabila laporan keuangan yang sama diperiksa oleh dua auditor yang berbeda, maka hasilnya akan sama. Berikutnya adalah representational faithfulness, bahwa semua angka dan informasi yang disajikan memang mencerminkan keadaan sesungguhnya, tidak dilebih-lebihkan, tidak dikurangi, atau ada yang ditutup-tutupi. Yang terakhir adalah neutrality, bahwa informasi yang disajikan diarahkan pada kebutuhan umum para pemakai dan bukan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu. Laporan keuangan yang tidak berintegritas ini diantaranya disebabkan oleh earnings management, fraudulent accounting atau kecurangan akuntansi. Rekayasa akuntansi ini menjadi cermin etika dan moral para penyusun laporan keuangan. Oleh karenanya, penelitian terkini di bidang akuntansi dan keuangan tidak lagi melulu meneliti angka-angka dalam laporan keuangan, namun berkembang ke sikap etis, moralitas, dan tanggung jawab manusianya. Hadirin sekalian, hasil riset menunjukkan bahwa integritas laporan keuangan dipengaruhi oleh good corporate governance. Sedangkan good corporate governance dipengaruhi oleh good corporate culture, yaitu organisasi yang memiliki nilai dan norma yang kuat. Good corporate governance merupakan sistem dan struktur yang mengedepankan prinsip transparansi, accountability, responsibility, independensi, dan fairness. Melihat kembali kasus Toshiba, kasus ini merupakan salah satu contoh penerapan budaya organisasi yang tidak baik. Diawali dengan CEO Toshiba menekan unit bisnisnya untuk mencapai target laba yang tidak realistis, dan untuk mencapai target tersebut dilakukanlah penggelembungan laba operasional Toshiba selama beberapa tahun. Buruknya budaya organisasi di Toshiba adalah budaya patuh secara mutlak, karyawan tidak berani untuk mengoreksi atasan atau menegosiasi target tertentu. Keadaan ini mendorong kepala unit bisnis untuk mengakali pencatatan akuntansi. Pada akhirnya, berdasarkan investigasi, manipulasi atau penyalahgunaan praktek akuntansi secara terus-menerus tersebut dilakukan sebagai kebijakan resmi dari top manajemen Toshiba. Corporate culture merupakan seperangkat nilai dan norma yang menjadi keyakinan dan panduan sebuah perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Merujuk pada kasus Toshiba, budaya senioritas atau patuh kepada atasan secara buta merupakan sikap yang tidak pada tempatnya dan berdampak negatif bagi organisasi. Budaya organisasi yang kuat akan membentuk perilaku dan integritas setiap individu yang pada akhirnya dapat mendorong perilaku yang diperlukan dalam menjalankan strategi organisasi yang memenuhi pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan. Sebuah organisasi membutuhkan nilai-nilai kebaikan dalam membangun budaya organisasinya. Beberapa peneliti menawarkan konsep Islamic Corporate Culture, yaitu dengan mengikutsertakan Tuhan dalam berbagai aspek kehidupan, dengan memiliki sifat yang dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, yaitu sidik, integritas atau kejujuran, perkataan dan perbuatannya selalu benar. Kemudian istiqomah, menjaga perbuatan baik secara konsisten dan tidak berubah. Kemudian fatonah, memiliki kecerdasan, kompetensi dan memahami bidang kerja. Amanah, trustworthiness, dapat dipercaya, mampu melaksanakan urusan. Dan yang terakhir adalah tabligh, kemampuan mengkomunikasikan visi misi dan membangun teamwork. Dengan demikian, integritas laporan keuangan dapat terwujud dengan tata kelola yang baik serta didukung oleh budaya organisasi yang kuat. Hadirin sekalian, sebagai kesimpulan dapat disampaikan bahwa integritas laporan keuangan membutuhkan persyaratan verifiability, representational faithfulness, dan neutrality dalam penyajiannya untuk menjaga hak dan kewajiban setiap pemangku kepentingan serta demi eksistensi organisasi itu sendiri. Tata kelola yang baik atau dikenal dengan good corporate governance dengan prinsip transparansi, accountability, responsibility, independensi, dan fairness, serta beragam mekanismenya diharapkan mampu mendorong penyusunan laporan keuangan yang jujur dan reliable. Good corporate governance membutuhkan individu dalam organisasi yang memiliki sifat sidik, istiqomah, fatonah, amanah, dan tabligh. Oleh karena itu, sifat tersebut perlu menjadi nilai-nilai utama yang membudaya di sebuah organisasi. Hadirin yang saya hormati, pengangkatan saya sebagai guru besar merupakan anugerah dan amanah dari Allah Subhanahu wa taala
Dengan izinnya, pencapaian tertinggi sebagai seorang akademisi ini saya peroleh. Dengan segala kerendahan hati, pertama-tama perkenankan saya mengucapkan rasa sayang dan terima kasih yang tak terhingga kepada Ibunda Hajah Siti Marminah serta ayahanda almarhum Abdillah Dubaisan. Terus bagi Ibunda, terima kasih telah menjadi teladan dan sumber kekuatan bagi saya dalam menjalani kehidupan. Selanjutnya, rasa sayang dan terima kasih yang tulus saya sampaikan kepada Mama almarhumah N. Saribanon dan Bapak almarhum Eben Sarbaini, kedua orang tua yang sebelum Allah memanggilnya selalu hadir dan menemani keluarga kecil kami. Kepada kedua orang yang saya selalu harus dekat dengannya, tidak bisa berjauhan, yang selalu saya rindukan keduanya, istri tercinta Rina Yulita dan putri sayang Alisa. Terima kasih karena selalu dekat dengan ayah. Pengen nggak pakai sedih, coba pakai jadi sedih juga nih. Nggak tahu, pas istri saya jadi sedih saya. Juga ibu saya tadi. Kepada segenap keluarga besar, Kak Salma Budiarti, Kak Salma Nurseha, Abang Profesor Agus, Abang Dr. Andes Iwan Galbi MM, Abang Insinyur Rahmat Nur Siaga STMT IPM, Abang Fatur Rahman SIP MM, Adinda Firdaus Bidada Esos MSI, Adinda Indra Lusahadi SE, beberapa beserta keluarga, dan seluruh keponakan dan cucu tersayang, terima kasih untuk support dan doa, terutama kebersamaan sebagai keluarga besar Abdillah Dubaisan. Kepada Abang Iswan Safriza, Abang Yusran Arif, dan Adinda Rahman Mulyana beserta keluarga, dan keluarga besar kakek Sidi Mangkuto Abbas. Terima kasih kepada keluarga besar kakek Haji Matin dan kakek Haji Abdullah Baisan. Terima kasih kepada seluruh dosen saya di UMJ dan UPIAI, khususnya promotor dan tim menguji, almarhum Profesor Dr. Dermawan Syahrial, Bapak Indro Bahtiar PSD, Profesor Ismu Hajar, Profesor Hamdi Hadi, Profesor Haris Madi Istriatno, Dr. Andini Nulurandali, dan Dr. Endri. Kepada guru-guru saya di TK Pikir, SDN Gandara Utara 01, SMP 11, dan SMA 70, terima kasih teman-teman saya, Yud, Sinta, Yuliasmi, Munaya udah hadir, teman SMA saya ini. Untuk teman-teman di masa kecil semasa sekolah dan kuliah, juga saya sampaikan terima kasih kepada PT Bank Mandiri Persero Tbk. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya perkenankanlah saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Pemerintah Republik Indonesia, khususnya Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, kepada Kepala LDT Wilayah 3 DKI Jakarta, Profesor Dr. Tony Toharudin, kepada PP Muhammadiyah, PWM DKI Jakarta, dan BPH UMJ, kepada Rektor dan Wakil Rektor UMJ, khususnya Rektor Profesor Mamun Murad, Profesor Saiful Bahri Almarhum, dan Profesor Masito, kepada Dekan FEB UMJ, Dr. Lukman Hakim, Dr. Liza Nora, Dr. Haris Sarwoko, Dr. M. Yusuf, Bapak Roslan Zaris MSC, almarhum Dr. Fadila Ishari, almarhum Bapak Sari Abdul Riza, Profesor Dr. Simareto, dan Bapak almarhum Dr. Andes Ahmad Fuadi, kepada kolega wakil rektor saya saat diamanahkan sebagai wakil rektor, Dr. Endang Sulastri, Dr. Misriandi, dan Dr. Mahmudin Sudin, kepada wakil dekan, kaprodi, dan sekretaris yang mendampingi saya ketika diamanahkan sebagai dekan FEB UMJ, kepada rekan yang selalu mempercayai dan mendampingi saya, Asosiat Profesor Dr. Nur Asinigani, Dr. Roni Edward Utama, Dr. Kandidat Jaharudin, Dr. Kandidat Dewi Puji Rahayu, kepada Dr. Kandidat Sunarti, senior saya di sekolah dan sebagai dosen, Dr. Kandidat Diana Hasan, Dr. Kandidat Nurlaila, teman semasa sekolah dan kuliah. Juga kepada Bapak Dalih. Selanjutnya saya sampaikan terima kasih kepada Profesor Dr. Sohendra Sulaiman, Profesor Gofur Ahmad, Profesor Iwan Prayitno sebagai guru besar yang mengarahkan dan mendampingi pengajian guru besar saya. Kepada Profesor Dr. Nazifah Husainah, dosen dan senior saya. Juga kepada guru saya banyak belajar mengenai kewirausahaan dan ekonomi syariah, Bapak Gunawan Yasni, terima kasih, dan Bapak Imru Samsi. Ucapan terima kasih dan apresiasi yang setingginya saya sampaikan kepada Dr. Tria Patrianti, Kepala KSUMJ beserta seluruh jajarannya atas terlaksananya acara pengukuhan guru besar ini. Untuk yang terbaik, dengan segala ketulusan hati saya ucapkan terima kasih kepada seluruh dosen dan tenaga pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Bapak Ibu sekalian, sepertinya tidak ada yang tidak berjasa dalam pencapaian guru besar saya ini, dari orang-orang yang selalu hadir dalam kehidupan saya, atas doa dan dukungan merekalah predikat guru besar ini dapat saya terima. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu pencapaian guru besar ini. Atas segenap doa yang dipanjatkan serta bantuan yang Bapak Ibu berikan,
Semoga dicatat sebagai amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan riwayat hidup oleh Sekretaris Senat Profesor Dr. Insinyur Budianto MT dilanjutkan dengan penayangan video profil Profesor Dr. Nazifah Husainah SEMM. Bismillahirrahmanirrahim. Riwayat hidup Profesor Dr. Nazifah Husainah SEMM. Profesor Nazifah Husainah SEMM, putri dari almarhum Bapak Dr. Haji Habib Abdullah dan almarhum Ibu Hajah Sutinah. Lahir di Jakarta tanggal 6 Mei 1966. Istri dari Bapak Ivan Musanif, memiliki satu orang putri yang bernama Gina Ivani, yang saat ini menempuh kuliah di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Jakarta. Gelar guru besar atau profesor pada bidang ilmu manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta dan ditetapkan melalui keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 70851/M/07/2023 terhitung mulai tanggal 01 Desember 2023. Profesor Nazifah Husainah menyelesaikan pendidikan S1, S2 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta dan S3 di Ekonomi dan Bisnis PDIM Universitas Persada YAI dan lulus pada tahun 2019. Profesor Nazifah diangkat sebagai dosen tetap di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 1992 sebagai dosen kader, berkarir di FEB UMJ dimulai dari menjadi kabak bagian akademik, sekretaris jurusan manajemen, ketua jurusan manajemen, kepala laboratorium, dan hingga saat ini diangkat sebagai kepala UPT PPM FEB Universitas Muhammadiyah Jakarta. Profesor Nazifah Husainah memiliki 8 artikel terindeks Scopus dengan 45 artikel nasional internasional dan 5 buku serta menjadi reviewer jurnal PTM, juga menjadi mitra bestari di berbagai macam jurnal. Sebagai tim penilai angka kredit LL Diktit Wilayah 3 untuk usulan jabatan fungsional, asisten ahli, dan lektor. Di luar Perserikatan Muhammadiyah, Prof. Nazifah juga aktif dalam berbagai organisasi profesi sebagai pengurus Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, Cabang Jakarta, Komisariat Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan sebagai Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan. Demikianlah riwayat singkat yang begitu padat dan senior oleh Profesor Dr. Nazifah Husain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orasi ilmiah oleh Profesor Dr. Nazifah Husainah SMM dengan judul Mengukuhkan Konsep dan Praktik Terbaik Manajemen Sumber Daya Insani sebagai konsep MSDM dalam perspektif Islam.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalim wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Yang saya hormati Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Ketua Umum PP Muhammadiyah, Ketua Majelis Ditlitbang PP Muhammadiyah, Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3, Bapak Profesor Dr. Tony Toharudin, Ketua dan jajaran pimpinan wilayah Muhammadiyah, pimpinan Pusat Muhammadiyah, pimpinan cabang Muhammadiyah. Yang saya hormati Ketua Pembina Harian Muhammadiyah, dosen dan guru besar Universitas Muhammadiyah, Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, Profesor Dr. Ma'mun Murad, Ketua dan pengurus Ikatan Alumni Universitas Muhammadiyah Jakarta, Ketua Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta, mahasiswa dan Sivitas Akademi Jakarta, seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, serta beberapa kerabat teman di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, beserta dengan teman-teman di sekitar kampus di Fakultas Universitas Muhammadiyah Jakarta. Suami dan anak tercinta, orang tua, bapak mertua, Pak Le dan Bu Le, terima kasih atas kedatangannya. Dosen saya, Pak Sahril Tanjung, Bu Holida, Bu Himaya, Pak Ruslan Daris, serta yang lain-lain yang tidak bisa disebutkan satu-satu. Teman-teman dosen FEB UMJ, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta, dari program studi manajemen akuntansi ekonomi Islam, khususnya adalah program studi manajemen. Para tamu undangan yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada hari ini, pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024, saya bisa berdiri di depan Bapak Ibu dalam rangka pengukuhan guru besar Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dalam kesempatan ini, izinkan pula saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Nadiem Makarim yang telah memberikan kepada saya mengenai SK pengangkatan guru besar. Kepada yang terhormat Bapak Ibu, izinkan pada hari ini saya akan memberikan orasi ilmiah dengan judul mengukuhkan konsep dan praktek terbaik manajemen sumber daya insani sebagai konsep manajemen sumber daya manusia dalam perspektif Islam. Selanjutnya, di sini kita akan melihat ada sejarah perkembangan manajemen sumber daya manusia. Ada 6 tahapan yang akan kita lihat. Yang pertama adalah pada tahun 1776, Smith dalam bukunya Nature and Mission mengemukakan bahwasannya adanya keunggulan ekonomi yang diperbolehkan oleh organisasi merupakan pengintegrasian pekerjaan ke dalam urusan dan spesifik dan berulang.
Yang kedua, adapun adanya revolusi industri pada tahun abad ke-18 yang menyatakan bahwasannya adanya revolusi industri yang berlangsung di Inggris pada abad ke-18 yang kemudian mendorong lahirnya departemen personalia dalam sebuah perusahaan. Ketiga, Frederick F. Taylor dan Henry Fayol kemudian memelopori gerakan manajemen sumber daya manusia dalam upaya untuk meningkatkan efisiensi produktivitas hingga pemecahan masalah manajerial. Keempat, pada tahun 1940-an, Abraham Maslow memperkenalkan motivasi yang kemudian menjadi pelopor dalam pengembangan teori manajemen. Yang kelima adalah awal mulai dari terbentuknya manajemen sumber daya manusia, dimulai dengan menunjukkan pada proses sebagai titik sentral pengelolaan di dalam organisasi. Yang keenam adanya transformasi manajemen personalia di dalam bentuk manajemen sumber daya manusia yang lebih menekankan dengan aspek-aspek strategis di dalam pengelolaan sumber daya manusia. Yang selanjutnya, di sini kita bisa melihat bahwasannya lingkup manajemen sumber daya manusia, yaitu adanya suatu persiapan dan pengadaan, adanya pengembangan dan penilaian, adanya kompensasi dan perlindungan, dan yang keempat adanya hubungan kepegawaian. Konsep manajemen sumber daya insani. Di sini kita bisa melihat bahwasannya dalam konsep ini ada 3 yang akan kita lihat. Yang pertama adalah bashar. Bashar adalah manusia yang karakternya sangat dasar, fitrahnya sebagai manusia yang merasakan berbagai sensasi dan emosional. Yang kedua adalah nash. Nash adalah bashar yang mampu mengoptimalkan kapasitas intelektual. Di dalam surah An-Nas disebutkan adanya perasaan was-was. Yang ketiga adalah insan, adalah makhluk yang telah melewati fase bashar dan nas. Dalam konsep manajemen sumber daya insani, di sini dapat kita lihat, dalam konteks sumber daya insani, Nawawi dalam Ismanto menjelaskan, dimaksud adalah sumber daya insani ada 3 pengertian. Pertama, sumber daya insani adalah manusia yang bekerja di lingkungan sesuai dengan organisasi yang disebut sebagai personil, tenaga kerja, pegawai, dan karyawan. Yang kedua, sumber daya insani menggerakkan organisasi dalam mewujudkan eksistensinya. Sedangkan yang ketiga, sumber daya insani adalah posisi yang merupakan aset dalam berbagai sedang moderator. Lalu yang selanjutnya adalah kata manusia dan insan sebenarnya memiliki makna yang sangat sama. Makna ini didasarkan pada salah satu surat yang ada di Al-Quran, yaitu surat Al-Insan. Lalu yang ketiga adalah konsep Islam tentang Al-Kamil dan Al-Jili, Al-Arabi, yang kemudian dikembangkan pengikutnya Al-Jibil, yang menjadi bagian dari renungan miksis yang bercorak tasawuf. Manajemen sumber daya insani, kita bisa lihat di sini, berfungsi untuk mengelola orang-orang yang bekerja dalam organisasi, baik secara individu maupun secara kolektif. Manusia memiliki pikiran, perasaan,
status, keinginan dengan berbagai latar belakang yang berbeda saat dibawa ke dalam organisasi. Oleh karena itu, manajemen sumber daya insani berfungsi untuk menghindari kekeliruan penempatan orang dalam suatu pekerjaan. Sebab keefektifan fungsi sumber daya insani berdampak besar terhadap kinerja organisasi. Manajemen sumber daya insani sebagai disiplin manajemen sumber daya insani sebagai disimpulkan oleh Kartawan dan kawan-kawan dapat dikatakan adalah sebagai manajemen sumber daya manusia dengan menjadikan yang telah diaktifkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dari sini kita bisa lihat bahwasannya dalam manajemen sumber daya insani ada perbedaan dan persamaan. Salah satunya adalah dalam manajemen sumber daya insani, upaya untuk mendekatkan lingkungan kerja yang meningkatkan kepuasan kerja karyawan, meningkatkan kinerja orang, meningkatkan kinerja organisasi, dan membantu karyawan dalam mencapai tujuan pribadi mereka. Sedangkan dalam manajemen sumber daya manusia, kita bisa melihat bahwasannya dalam manajemen sumber daya manusia, upaya untuk mengelola sumber daya manusia yang dimiliki suatu organisasi agar dapat mencapai tujuan organisasi. Dalam manajemen sumber daya insani, berfokus pada pengelolaan sumber daya manusia agar karyawan dapat puas dengan lingkungan kerja mereka. Sedangkan pada manajemen sumber daya manusia, berfokus pada pengelolaan sumber daya manusia dan agar organisasi dapat mencapai tujuan organisasi. Dalam manajemen sumber daya insani, hanya memfokuskan pada upaya untuk mengelola sumber daya manusia agar terimotivasi dan puas dengan variabel lingkungan kerja. Sedangkan pada manajemen sumber daya manusia memiliki peran strategis yang lebih besar, terutama dalam menjabarkan visi misi organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, dan tujuan ini tentunya adalah tujuan yang lebih besar. Kesimpulan, tujuan akhir dari manajemen sumber daya manusia adalah menciptakan lingkungan yang kondusif dengan pengembangan karyawan dan menciptakan manfaat yang terus berkelanjutan bagi organisasi. Di sisi lain, manajemen sumber daya insani berfokus pada peningkatan produktivitas melalui peningkatan kinerja individu, kelompok, dan organisasi. Pengukuran kinerja untuk menjadi sangat penting dalam manajemen sumber daya insani. Metode untuk mengukur kinerja tersebut meliputi penilaian kinerja, penilaian kompensasi, survei kerja, dan penilaian kompetensi. Sedangkan tujuan akhir dalam manajemen sumber daya insani adalah meningkatkan produktivitas, efisien, dan kepuasan kerja. Aduh, deg-degan. Demikianlah orasi ilmiah saya yang saya sampaikan. Saya berharap semoga kehadiran Bapak Ibu bisa menjadi berkah kepada kami. Saya menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang ada pada diri saya. Terima kasih. Sebenarnya bukan adik atau tidak ya. Pak Andri ini adalah dulu mahasiswa saya pada saat saya menjadi asisten dosen. Alhamdulillah kita tidak berjanji, akhirnya kita bisa menjadi profesor bersama. Cuman saya merelakan Pak Andri duluan 1 November, baru saya 1 Desember. Alhamdulillah pengukuhan ini bersama. Alhamdulillah untuk FEB, saya adalah alumni dari FEB, dari S1 dan S2, mungkin sama juga dengan Pak Andri. Pada kesempatan dan lubuk hati yang dalam,
saya mengucapkan banyak terima kasih. Yang pertama, kepada Bapak Ibu tercinta kami yang telah meninggalkan kami kembali ke sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga besar Haji Habib Abdullah, abang, ipar-ipar, ponakan, cucu, terima kasih atas support dan doanya. Suami dan anak tercinta, Gina Ivani Putri, sukses Yana untuk kuliah di FKM. Terima kasih Gina yang telah merelakan waktunya yang sedikit kehilangan karena mamanya sibuk mengurus guru besar. Bapak, Ibu, mertua yang saya hormati, terima kasih kepada seluruh guru besar Universitas Muhammadiyah Jakarta. Terima kasih semuanya. Terima kasih kepada teman-teman dosen manajemen di ruang manajemen yang selalu kita setia dalam berdiskusi. Kami punya teman namanya Tiga Darah pada zamannya. Mungkin Mama San, Bu Ip, dan Mama Yanti. Terima kasih atas supportnya. Kan pada zamannya. Terima kasih kepada Ibunda Ketua Senat, Profesor Dr. Masyito, dan Sekretaris Senat, Profesor Insinyur Budi Yanto. Izinkan juga saya mengucapkan terima kasih ke seluruh teman-teman, karyawan yang telah membantu dalam proses administrasi pada saat saya mengurus guru besar. Terima kasih, Besti ya kali Prof. Gofur. Terima kasih Om Dali. Terima kasih Mas Yayang, Pak Ajis, Pak Yusuf, Pak Cecep, Bu Yanti, Om Sampor, Pak D. Lukman, dan teman-teman lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih teman-teman yang sudah pensiun alhamdulillah datang, Wak Yuli, Kang Maman, Bang Oji, dan yang lain-lain. Demikianlah orasi ilmiah hari ini saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian orasi ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prosesi pengukuhan guru besar. Kami mengundang guru besar yang akan dikukuhkan, Profesor Dr. Andri Priharta SEMM dan Profesor Dr. Nazifah Husainah SEMM untuk maju ke depan panggung. Mohon berkenan Ketua Senat, Profesor Dr. Masyito Husnan MAG, didampingi Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, Profesor Dr. Ma'mun Murad MSI, untuk maju ke depan dan menyematkan tanda guru besar.
Sambutan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, Profesor Dr. Makmun Murad, MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan salatan wa salaman ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wa la quwata illa billah. Yang kami hormati Ketua Senat Universitas Muhammadiyah Jakarta beserta para guru besar dan anggota Senat lainnya Universitas Muhammadiyah Jakarta, para warek dan dekan yang hadir pada kesempatan pengukuhan dua guru besar Universitas Muhammadiyah Jakarta, para undangan lainnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kemudian wabil khusus Profesor Dr. Andri Priharta beserta keluarga besar yang duduk di sebelah kiri. Yang kalau saya perhatikan itu ada ciri yang sama, itu hidungnya itu kan. Jadi Pak Andri, Pak Agus Suradika, kemudian seluruh adik dan kakaknya itu ada kemiripan itu. Dalam hal hidung. Dan tadi saya perhatikan adiknya Prof. Agus yang pakai peci itu ketika dinyanyikan Sang Surya itu sepertinya berkaca-kaca itu ya. Dan itu memang lagu Sang Surya itu kalau dihayati betul, kita itu bisa menangis itu kan. Apalagi kalau marsnya Aisyah itu Bu Masitoh ya, itu kalau dinyanyikan itu luar biasa itu, menyentuh betul itu. Kemudian tentu saja Profesor Nazifah Husainah beserta keluarga besar yang kalau kita lihat itu pakaiannya seragam. Tentu kebahagiaan bagi dua keluarga besar yang pada pagi hari ini Profesor Andri dan Profesor Nazifah dikukuhkan sebagai guru besar. Saya mengucapkan selamat kepada kedua guru besar yang tadi baru saja dikukuhkan oleh Ketua Senat Universitas Muhammadiyah Jakarta. Ini pengukuhan dua guru besar yang tersisa, yang SK-nya di tahun 2023. Memang sebenarnya lebih awal, tapi karena berbagai agenda Universitas Muhammadiyah Jakarta, baru kemudian di bulan Maret ini dikukuhkan sebagai guru besar. Tahun 2023 alhamdulillah UMJ memperoleh 8 guru besar. Dan itu yang kemudian kita mendapatkan predikat silver. Artinya kampus yang memperoleh guru besar ketiga di L2 Dikti wilayah 3 dengan 8 guru besar. Kalau saya membaca data yang ada di Universitas Muhammadiyah Jakarta, insya Allah untuk 2024 ada 9 lektor kepala yang sangat potensial untuk menjadi guru besar. Setidaknya yang tinggal menunggu SK itu Associate Profesor Dr. Ari Widiati dari Fakultas Teknik. Karena kemarin sore kami sudah mengikuti audiensi yang digelar oleh L2 Dikti dan sudah diterima. Jadi tinggal nunggu pengesahan saja. Semoga nanti habis Lebaran sudah bisa turun SK-nya
Kemudian ada 8 yang lainnya, Ibu Dr. Ratri, kemudian Ibu Dr. Nur Aini, Wakil Dekan 1 FEB, duduknya paling depan sendiri. Kemudian Ibu Dr. Lizanora, tadi datangnya agak terlambat, oh itu di belakang, ini juga mantan penguasa FEB. Kemudian ada Ibu Dr. Eva Herianti. Mana? Hadir enggak? Oh ya, berdiri dong biar kenal itu kan. Ya, Mbak Eva, jadi segera nanti disiapkan betul karena sudah maju semua. Kemudian ada Ibu Dr. Mutmainnah. Itu semuanya sudah berproses. Artinya syarat utamanya sudah terpenuhi. Mau yang lainnya terpenuhi, kalau syarat utamanya tidak terpenuhi sampai kiamat juga tidak akan bisa, gitu kan? Nah ini alhamdulillah yang 9 ini sudah terpenuhi semua syarat utamanya. Kemudian ada Pak Edi Irsan hadir. Oh enggak pernah hadir ya. Kemudian Mas Dr. Taufik Rahman, ini dari FISIP, insya Allah sudah selesai semua. Kemudian yang paling akhir, ini Mas Dr. Sri Yunanto, kalau ini bimbingan saya. Ini juga persyaratan utamanya sudah, dan insya Allah kalau kemudian ini berproses dengan baik, itu akan menjadi guru besar. Sementara yang lektor sedang berproses ke lektor kepala, itu ada 20 orang. Saya berharap yang sekarang berproses lektor ke lektor kepala, tahun 2024 ini bisa pecah telur menjadi 20 betulan, dan kemudian guru besar kita akan bisa tambah 9. Alhamdulillah ini mengiringi kebahagiaan kita karena kemarin tepat pukul 9.30 UMJ sudah dinyatakan berakreditasi unggul oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BANPT. Dan ini sudah mengurangi rasa malu UMJ. Karena sebagai perguruan tinggi yang pertama kali didirikan oleh Muhammadiyah, justru tertinggal oleh 9 adik-adiknya yang sudah unggul lebih dahulu, yaitu Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Ahmad Dahlan. Ini Universitas Ahmad Dahlan itu yang bukan Muhammadiyah, gitu kan? Kata Prof. Agus itu kan. Kemudian Universitas Muhammadiyah Hamka. Kemudian yang menyusul adalah UMP, Purwokerto, kemudian Unisa, dan kemudian Makassar sudah, dan kita yang ke-10. Insya Allah nanti tanggal 6 besok itu Umsida Sidoarjo akan menyusul yang ke-11 untuk perguruan tinggi Muhammadiyah yang unggul. Dan itu menunjukkan bahwa kerja-kerja di ranah pendidikan yang dilakukan oleh Muhammadiyah memang tidak main-main. Maka kita termasuk yang sangat keberatan kalau status akreditasi apakah program studi maupun universitas itu hanya terakreditasi dan non-akreditasi. Itu melecehkan kampus-kampus yang sangat serius mengelola pendidikan. Maka kalau nanti aturan itu diterapkan, kita yang akan langsung menggugat ke PT UN supaya itu dibatalkan. Dan semoga nanti menteri yang baru itu akan membatalkan kebijakan itu. Karena itu sangat tidak adil untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Yang selanjutnya, tentu apa yang tadi disampaikan oleh Prof. Andri dan juga Mbak Nazifa. Saya melihat Mbak Nazifa mungkin karena grogi gitu kan. Karena sudah memperoleh guru besar, jadi mungkin pidatonya agak terbata-bata karena saking senangnya, campur macam-macam. Dan itu tentu capaian yang sudah sangat maksimal dari Prof. Andri dan juga Prof. Nazifa. Dan saya berharap yang 9 tadi sudah saya sebutkan nanti bisa menyusul
untuk kemajuan bersama Universitas Muhammadiyah Jakarta. Terima kasih, saya tidak perlu berpanjang kalam. Ini mohon maaf, ternyata dari BPH sampai sekarang belum ada yang mewakili. Dari L2 Dikti, Prof. Tony juga tidak bisa hadir karena ada kegiatan yang lain, tapi juga kok tidak mengutus utusannya. Jadi mohon maaf, kalau ini waktunya agak singkat, dan berarti ini sambutan terakhir ya. Ada lagi? Oh iya, masih ada lagi. Terima kasih. Billahi fisabilil haq, astaghfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3, Profesor Dr. Tony Toharudin, SSI MSI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dinin kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang sama-sama kita hormati Ketua Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Jakarta, Profesor Dr. Abdul Mukti MED, yang terhormat Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, Profesor Dr. Ma'mun Murad, Ketua Senat Universitas Muhammadiyah Jakarta, Profesor Dr. Hajah Masyitah Husnan MAG, para anggota Senat, para guru besar tamu, para dosen, dan seluruh pimpinan di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Yang teristimewa pada pagi hari ini, guru besar yang akan dikukuhkan, Profesor Dr. Andri Priharta SEMM, dan juga Profesor Dr. Nafizah Husainah SEMM, dan juga para undangan serta para hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya yang senantiasa mengiringi langkah-langkah kita di dalam menjalani kehidupan dan juga menjalankan tugas-tugas kita sebagai insan akademik. Pada hari ini kita semua diberi kesempatan dan juga kesehatan untuk bisa berkumpul berbahagia pada acara spesial pengukuhan dua guru besar Universitas Muhammadiyah Jakarta. Sebelum saya memberikan sambutan terkait dengan pengukuhan guru besar, saya mengucapkan selamat kepada Pak Rektor dan jajarannya atas raihan akreditasi institusi perguruan tinggi dengan status akreditasi unggul. Ini adalah ikhtiar yang luar biasa dari Pak Rektor dan jajarannya, dan alhamdulillah bisa tercapai, dan mudah-mudahan Universitas Muhammadiyah Jakarta lebih maju dan lebih berkualitas. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, acara pengukuhan hari ini merupakan seremonial untuk memberikan penghargaan dan pengakuan atas dedikasi, komitmen, riset yang inovatif, pengabdian kepada masyarakat, dan juga kontribusi ilmiah yang luar biasa dari dua sosok dosen Universitas Muhammadiyah Jakarta yang pada kesempatan ini Profesor Dr. Andri Priharta SEMM dengan bidang ilmu manajemen keuangan,
dan juga Profesor Dr. Nafizah Hasanah SEMM dalam bidang ilmu manajemen yang merupakan pencapaian luar biasa dan patut kita apresiasi. Sebagai Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3, saya tentunya merasa bangga dan bersyukur atas pencapaian Universitas Muhammadiyah Jakarta yang terus berpartisipasi mendorong para dosen untuk mencapai jabatan akademik tertinggi. Pengukuhan ini bukan hanya menjadi momentum penting dalam karir akademik kedua guru besar tersebut, tetapi juga merupakan langkah signifikan bagi kemajuan Universitas Muhammadiyah Jakarta dan juga tentunya perkembangan ilmu pengetahuan di negara yang tercinta ini. Dengan adanya penambahan 2 guru besar dalam bidang manajemen ini, saya berharap bahwa hal ini akan membawa dampak yang sangat positif bagi perkembangan ilmu manajemen di Universitas Muhammadiyah Jakarta dan khususnya di negara kita tercinta Indonesia. Kedua guru besar ini tentunya akan menjadi panutan dan inspirasi bagi para mahasiswa dan dosen lainnya dan juga seluruh sivitas akademika di dalam mengembangkan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang manajemen. Kiprah guru besar yang gemilang di dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi merupakan contoh teladan bagi semua yang terlibat di dalam dunia pendidikan. Bapak Ibu, para hadirin yang berbahagia, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3 terus berkomitmen untuk mendorong perguruan tinggi melahirkan guru besar baru dengan melakukan pendampingan percepatan ke jenjang akademik guru besar. Sebagai bagian dari sivitas akademika, jenjang jabatan akademik guru besar adalah tonggak bersejarah yang tidak hanya menghormati prestasi individu, melainkan tanda komitmen dari perguruan tinggi yang saya percaya, yakni Universitas Muhammadiyah Jakarta, terhadap keunggulan akademiknya. Sekali lagi, saya mengucapkan selamat kepada Prof. Dr. Andri Priharta SEMM dan juga Profesor Dr. Nafizah Husainah atas pengukuhannya sebagai guru besar di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Semoga amanah ini yang diemban dengan baik dan mampu memberikan kontribusi yang nyata bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan perkembangan masyarakat. Demikian sambutan yang bisa saya sampaikan. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutupan sidang terbuka Senat Universitas Muhammadiyah Jakarta oleh Ketua Senat. Dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, sidang terbuka Senat Universitas Muhammadiyah Jakarta dalam rangka pengukuhan guru besar dan orasi ilmiah atas nama Profesor Dr. Andri Priharta SEMM dalam bidang ilmu manajemen keuangan dan Profesor Dr. Nazifah Husainah SEMM dalam bidang ilmu manajemen. Dengan ini saya nyatakan ditutup. Rektor beserta Senat Universitas Muhammadiyah Jakarta meninggalkan ruang upacara.
orasi ilmiah atas nama Profesor Dr. Andri Priharta SMM dalam bidang ilmu manajemen keuangan dan Profesor Dr. Nazifah Husainah SMM